Halo, apa kabar semua? Kumaha Daramang? Semoga Daramang dan banyak uang. Masih bersama saya, X Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Di video kali ini, saya X Kartap mau nyeritain film yang hot, yang dibintangi oleh Teh Monica Bellucci, yang berjudul How Much Do You Love Me? Dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan seorang pria yang menang togel dan uang hasil togel itu dia pakai untuk mengontrak seorang wanita natskal dari bar untuk tinggal bersama di rumahnya. Apa yang akan mereka lakukan di rumahnya? Oke, langsung saja masuk ke alurnya. 5, 4, 3, 2, 1, Market Trot. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berdiri di pinggir jalan. Dia bernama Prenko. Pria itu sedang memandangi wanita cantik yang sedang duduk sendirian di sebuah bar. Kemudian Prenko bergegas masuk ke bar tersebut. Hingga akhirnya dia dapat berkenalan dengan si cantik itu. Dia bernama Daniela. Ternyata Daniela merupakan PL alias wanita penghibur di tempat tersebut. Kemudian Prenko menanyakan berapa tarifnya untuk sekali servis. Daniela memberikan harga 150 euro untuk buang oli saja. Karena Prenko baru menang togel yang jumlahnya cukup besar, kemudian Prenko memberikan sebuah penawaran pada Daniela untuk hidup bersama dan memberikan full servis setiap harinya. Prenko akan membayarnya 100.000 euro setiap bulannya sampai uangnya habis. Mendengar hal itu, Daniela langsung menyetujuinya. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Prenko. Saat di rumah, Prenko menceritakan bahwa dirinya sudah lama memiliki penyakit lemah jantung dan penyakit itu sudah lama dideritanya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Daniela merayu Prenko untuk mengajaknya ritual mantap-mantap. Dan terjadilah pengencerotan yang berujung nikmat. Keesokan paginya, ketika Prenko hendak pergi dinas, Daniela kembali merayunya dan mengatakan kalau Prenko tak usah bekerja dulu hari itu, agar mereka bisa ritual mantap-mantap lagi tentunya. Tapi Prenko menolaknya dan bergegas pergi keluar untuk bekerja. Tapi saat di tangga, tiba-tiba Prenko terjatuh. Kemudian Daniela langsung membawanya masuk kembali ke rumahnya. Di sana Prenko langsung menelepon salah satu temannya yang merupakan dokter. Dan dokter itu juga yang selalu memeriksa kesehatan Prenko. Tak lama kemudian, dokter itu pun datang dan langsung memeriksa kesehatan Prenko. Saat itu juga si dokter mengatakan bahwa kehadiran wanita itu akan membuatnya dalam bahaya. Karena kalau wanita itu di dekatnya, si kecil bisa menjadi tegang dan otomatis jantungnya akan berdetak lebih kencang dari biasanya. Lalu si dokter mendekati Daniela dan mengatakan agar dia menyervis Prenko dengan baik. Daniela juga menanyakan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh Prenko lakukan. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke pantai. Ketika di sana, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Lalu mereka pergi ke dalam mobil untuk nyuhan. Karena cakung atau cuaca mendukung, di dalam mobil mereka pun melakukan ritual mantap-mantap lagi. Ini ujian. Malam harinya, Prenko kembali menghubungi si dokter yang sedang tidur untuk datang ke rumahnya. Tak lama kemudian, dokter itu sampai dan ternyata bukan Prenko yang mau diperiksa, melainkan si gurih Daniela. Kemudian Prenko mengatakan kalau Daniela merasa mual setelah mereka makan sesuatu di sebuah restoran. Si dokter langsung bergegas masuk ke kamar Daniela. Saat akan diperiksa, Daniela malah menawarkan diri untuk membuka seluruh pakaiannya, dengan tujuan agar si dokter mudah untuk memeriksanya. Tak lama dari situ, Prenko mendengar suara terjatuh yang berasal dari kamar tersebut. Alhasil, Prenko langsung bergegas lari untuk memeriksa keadaan kamar tersebut. Dan ternyata di sana si dokter sudah tergeletak pingsan. Mungkin si dokter tidak kuat melihat keindahan alam yang terpancar dari tubuh Daniela. Prenko langsung meminta bantuan dan membawanya ke rumah sakit. Tapi naasnya, nyawa si dokter tidak dapat tertolong. Ternyata si dokter mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Prenko sedang di kantornya. Di sana, Prenko dikelilingi oleh rekan-rekan seprofesinya, karena Prenko menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya. Di mana saat itu, dia selalu tersenyum dan cungar-cengir atau ketawa sendiri.
Lalu Prenko mengatakan karena seorang wanitalah yang membuat Prenko seperti itu, dan wanita itu juga sekarang tinggal serumah bersamanya. Alhasil mereka memaksa ingin bertemu dengan wanita itu, karena rekan-rekannya penasaran terhadap sosok wanita yang bisa merubah Prenko hingga sampai seperti sekarang ini. Lalu Prenko mencoba untuk menghubunginya, tapi sayangnya panggilannya tidak terhubung. Prenko pun mulai panik. Singkat cerita, mereka semua pergi ke rumah Prenko. Saat sampai di sana, Prenko langsung memanggil-manggil Daniela, tapi sayangnya tak ada jawaban darinya. Lalu Prenko memeriksa ke seluruh sudut rumahnya, dan ternyata Daniela telah pergi meninggalkannya. Malamnya Prenko pergi ke bar tempat pertama kali dia bertemu dengan Daniela, dan ternyata Daniela ada di bar tersebut. Kemudian Prenko masuk ke bar itu, dan dia melihat Daniela masuk ke sebuah kamar dengan seorang pria. Saat Prenko sedang duduk, dia ditawari mabar dengan seorang gadis muda oleh si Mami. Saat Prenko sedang mengobrol dengan wanita muda itu, tiba-tiba Daniela keluar dari kamarnya dengan pria tadi. Karena cemburu, Prenko langsung membawa keluar gadis muda tersebut. Tak lama dari situ Daniela mengejar dan meneriaki Prenko agar dia kembali. François, c'est pas j'en suis. Akhirnya Prenko mendengarkan perkataan Daniela, dan dia pun kembali ke bar tersebut dan mengobrol empat mata dengan Daniela. Di sana Prenko mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Daniela dan sangat menyukai serambi lempit miliknya. Namun Daniela malah mengatakan yang sebaliknya, karena Daniela memiliki perasaan pada seorang pria yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun Prenko tidak memperdulikan semua hal itu, dan dia mengajak Daniela untuk kembali tinggal bersama lagi di rumahnya. Hingga akhirnya Daniela mengiyakannya dan ikut pulang bersama Prenko ke rumahnya. Saat tiba di sana, mereka langsung ritual mantap-mantap lagi tentunya. Karena Daniela terlalu bersemangat, sampai-sampai suara desanya terdengar ke rumah tetangganya. Alhasil tetangga Prenko langsung datang ke rumah Prenko dan menegur mereka. Et qui font pas de bruit. Et qui font pas de bruit. Les orgasmes mondains. Et les yeux qui se révulsent. Singkat cerita, terlihat seorang pria mendatangi rumah Prenko, dan ternyata pria itu adalah pacarnya Daniela. Pria itu mengatakan bahwa tujuan datang ke sini yaitu untuk menjemput Daniela. Namun di sana Prenko bersikeras agar Daniela tidak pergi dengan pria itu. Lantas pria tersebut memberikan sebuah pilihan, di mana kalau Prenko ingin tinggal bersama Daniela, dia harus memberikan semua uang yang dimilikinya. Pria itu mengetahui hal itu dari Daniela, karena Daniela telah menceritakan pada pria itu bahwasannya Prenko memiliki banyak uang hasil togel. Lalu Prenko melontarkan pertanyaan pada Daniela. Apakah dia bersedia tinggal bersamanya kalau suatu saat nanti dia sudah tidak memiliki uang lagi? Kemudian Daniela menjawab bahwa dia bukan membeli dirinya, melainkan hanya membeli kebebasannya dari pria itu. Lantas Prenko memilih untuk menyimpan uangnya meskipun dia mencintai Daniela dan membiarkan Daniela pergi bersama pria itu. Akhirnya Daniela pergi dengan membawa semua barang-barangnya dengan pria tersebut. C'est poison. Ça pourrit tout, plus rien n'est vrai. C'est un détail important. Singkat cerita, terlihat di rumah pria itu mereka akan melangsungkan ritual pengencerotan. Terlihat Daniela tidak bersemangat dan tidak ada gairah untuk ritual mantap-mantap dengannya. Daniela mengatakan kalau dirinya ingin kembali bersama Prenko, dan dia tidak ingin lagi bersama pria tersebut. Hingga akhirnya Daniela pun kembali mendatangi rumah Prenko dengan membawa semua pakaiannya. Ketika sampai di depan rumah Prenko, Daniela mendengar suara desahan dari dalam rumah tetangganya Prenko. Karena penasaran, akhirnya Daniela dengan diam-diam menoong atau mengintip ke rumah tersebut. Dan ternyata, suara itu dihasilkan dari ritual pengencerotan antara Prenko dan tetangganya. Alhasil mereka pun meminta perpanjangan waktu kepada Daniela untuk menyelesaikan ritualnya itu. Setelah selesai menabur bibit kecebong di lahan tetangganya, Prenko kembali ke rumahnya dan menemui Daniela. Kemudian di sana Daniela berterus terang bahwa sebenarnya dia juga sangat mencintai Prenko walaupun nanti Prenko sudah tidak memiliki uang lagi. Di sana juga Prenko berkata jujur bahwa sebenarnya dia tidak memiliki uang yang banyak. Dia juga tidak pernah memenangkan togel seperti yang Daniela pikirkan sebelumnya. Itu semua hanyalah akal-akalan dari Prenko agar dia bisa tinggal bersama Daniela. Mendengar hal itu, Daniela pun marah
karena dia merasa sudah dipermainkan oleh Prenko. Di sana Prenko langsung meminta maaf dan langsung mengeluarkan rayuan mautnya. Akhirnya mereka pun melakukan ritual mantap-mantap kembali. Leklok, tah tuur ah. Tak lama setelah selesai ritual mantap-mantapnya, teman kantornya mendatangi rumah Prenko. Temannya datang untuk melihat keadaan Prenko karena sudah beberapa hari ini Prenko tidak masuk kerja. Lalu Prenko menyuruh temannya untuk masuk. Dan ternyata temannya datang tidak sendirian, melainkan bersama teman-temannya yang lain. Kemudian teman-teman satu kantornya masuk dan melangsungkan pesta sebagai bentuk syukuran karena Prenko sudah memiliki wanita yang tinggal bersamanya. Qu'est-ce qu'elle te plaît ta vie? Di akhir film terlihat Prenko dan Daniela sedang makan di rumah tersebut. Mereka juga hidup bahagia saling melengkapi satu sama lain. Mereka mulai merangkai masa depan bersama hingga menua bersama. Ikan nilem makan si mamat. Dan film pun mantap.